Salam, senang berjumpa dengan Anda di dalam ibadah online bersama dengan kami, Gereja GKP BMDC Pangkal Pinang. Bila ibadah ini telah menjadi berkat bagi Anda, silakan Bapak Ibu, Saudara-saudari membagikan ibadah ini kepada keluarga, teman, atau kerabat Anda. Berikut MDC News. Kelas Pemuridan Hidup dalam Kerajaan Allah atau Dasar Kekristenan DK Angkatan ke-45 diadakan setiap hari Minggu dimulai pada pukul 11 waktu Indonesia Barat setelah ibadah kedua selesai. Dan kelas Pola Hidup dalam Kerajaan Allah atau HB Angkatan ke-44 diadakan setiap hari Minggu dimulai pukul 11 waktu Indonesia Barat setelah ibadah kedua selesai. 1 jam dalam hadirat Tuhan menjadikan 23 jam hidup bermakna. Mari mengalaminya melalui keintiman dengan Tuhan, melalui embun surgawi yang diadakan setiap hari Selasa dan Kamis, dimulai pada pukul 5 sampai pukul 6 waktu Indonesia Barat, yang dilaksanakan secara online melalui Zoom Meeting. Doa meneduhkan jiwa diadakan setiap hari Rabu, dimulai pada pukul 11 sampai pukul 12 waktu Indonesia Barat, yang dilaksanakan secara onsite di gereja. Dan bermalam di hadiratnya diadakan setiap hari Jumat, dimulai pada pukul 19 sampai 20.30 waktu Indonesia Barat, yang dilaksanakan secara onsite di gereja. Kegiatan kesan diadakan setiap hari Selasa, Rabu, Kamis, dan hari Minggu, dimulai pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Untuk info lebih lanjut, silakan menghubungi Kota Kesan masing-masing. Bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang akan memberikan persembahan umum, persembahan persepuluhan dan persembahan misi, serta persembahan untuk pembangunan, dapat mentransfer ke rekening yang tertera di layar. Untuk mengetahui info lebih lanjut tentang Gereja GKP BMDC Pangkal Pinang, Bapak Ibu Saudara-saudari dapat mengikuti Facebook dan Instagram MDC Pangkal Pinang, atau subscribe akun YouTube GKP BMDC Pangkal Pinang. Demikian info tentang Gereja GKP BMDC Pangkal Pinang, dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Salam jemaat Tuhan. Tuhan adalah milik kita. Semua yang kita miliki adalah milik Tuhan selamanya. Haleluya. Kemuliaan semua milikmu. Alam semesta dan isinya semua milikmu. Segala berkat yang ku terima semua milikmu. Surga duka mengajarku apa artinya mencintai Engkau sepenuh hatiku. Aku milikmu, selamanya milikmu. Tubuh jiwa rohku aku serahkan. Aku milikmu, selamanya milikmu. Layanku Tuhan, segenap hidupku bagi kerajaan-Mu. Haleluya. Mari kita sama-sama katakan. Bintang-bintang di angkasa semua milikmu. Hormat, kuasa, kemuliaan semua milikmu. Amin. Alam semesta dan isinya semua milikmu.
mencintai Engkau sepenuh hatiku. Haleluya. Aku milikmu, selamanya milikmu. Tubuh jiwa rohku aku serahkan. Aku milikmu, selamanya milikmu. Layaku Tuhan, segenap hidupku bagi kerajaan-Mu. Aku milikmu, selamanya milikmu. Tubuh jiwa rohku serahkan. Aku milikmu, selamanya milikmu. Pengayahku Tuhan, segenap hidupku bagi kerajaan-Mu. Pengayahku Tuhan, segenap hidupku bagi kerajaan-Mu. Pengayahku Tuhan, segenap hidupku bagi kerajaan-Mu. Haleluya. Keserah-serah bagi Tuhan kita. Haleluya. Mari kita bersyukur bahwa segala kebaikan Tuhan dan anugerahnya kekal selamanya. Haleluya. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadirannya penuh sukacita. Sebab Tuhan Dia baik, sebab Tuhan Dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan atas hidup kami Tuhan. Haleluya. Mari kita sama-sama katakan, mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadirannya penuh sukacita. Sebab Tuhan Dia baik, dan anugerahnya kekal
Sungguh nyata kasih Tuhan di dalam hidup kita, amin. Haleluya. Lebih lagi bersorak-sorak bagi Dia, sebab Dia Allah Tuhan yang memilih hidup kita, yang mengorbankan hidupnya demi kita. Yeay. Seindahnya pelangi, secerahnya mentari, namun Kau yang terindah. Amin. Hanya Kau yang termegah. Amin. Yes. Walau badai bernada dan bumi pun bergoncang, namun Kau kan setia menjagaku selamanya. Semuanya katakan. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, senam hatiku hanyalah untuk-Mu. Yeah. Walau badai menghadang, Walau badai menghadang dan bumi pun bergoncang, yes. namun Kau kan setia menjagaku selamanya. Yes. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, senam hatiku hanyalah untuk-Mu. Yeah. Senam hatiku hanya bagi Engkau, Raja di atas segala raja. Sebab Engkau Tuhan dan Rajaku. Kau Allah yang layak ditinggikan dan dimuliakan. Yes. Sama-sama katakan. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, dengan darah-Mu Kau tebus dosa. Sungguh nyata kasih-Mu, Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, senam hatiku hanyalah untuk-Mu. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, senam darah-Mu Kau tebus dosaku. yeah. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, senam hatiku hanyalah untuk-Mu. Senam hatiku hanyalah untuk-Mu. Yeah. Senam hatiku hanyalah untuk-Mu. Haleluya. Haleluya. Sungguh tak terlukiskan kasih-Mu di dalam hidup kami, Tuhan. Engkau Allah yang sungguh baik. Haleluya. Tak terlukiskan kasih yang Kau berikan. Amin. Karena
Hanya Engkau yang layak ditinggikan Tuhan. Engkau yang bertata di atas alam semesta. Haleluya. Dengan senang hati kita katakan, Maha kuasa, maha mulia, Kau bertata atas semesta. Maha kuasa, maha mulia, dulu sekarang sampai selamanya. haleluya. Maha kuasa, maha mulia, Kau bertata atas semesta. Maha kuasa, maha mulia, dulu sekarang sampai selamanya. Dulu sekarang sampai selamanya. Dulu sekarang sampai selamanya. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Raja kita. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau Tuhan, Engkau Raja yang berkuasa di dalam hidup kami. Dan bila segenap nafas kami hanya menyembah Engkau Tuhan, sebab Engkau sumber segalanya di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Oh, haleluya. Aku milikmu, ku berserah kepadamu. Seluruh hidupku Kau genggam dalam tanganmu. Ini hatiku hanya untukmu. Ini jiwaku hanya bagimu. Tuhan Kau Allahku, Bapa dan Rajaku, tak henti di setiap nafasku. Ku kan menyembahmu selalu. Ku bawa hidupku ke atas mezbahmu. Tak henti di setiap langkahku. Ku kan mengikutimu selamanya. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Aku milikmu, ku berserah kepadamu. Seluruh hidupku
Bapa dan Rajaku, tak henti di setiap nafasku. Ku kan menyembahmu selalu. Ku bawa hidupku ke atas mezbahu. Tak henti di setiap langkahku. Ku kan mengikuti. Tuhan kawal aku. Tuhan kawal aku. Bapa dan Rajaku. Tak henti di setiap nafasku. Ku kan menyembah. Haleluya. Ku bawa hidupku ke atas mezbahu. Tak henti di setiap langkahku. Ku kan mengikuti. Oh Tuhan, Tuhan kawal aku. Bapa dan Rajaku, tak henti di setiap nafasku. Ku kan menyembahmu selalu. Ku bawa hidupku ke atas mezbahu. Tak henti di setiap langkahku. Ku kan, oh Tuhan, Yesus, Rajaku. Tak henti di setiap nafasku. Hanya menyembahmu Tuhan. Haleluya, haleluya. Yesusku, Tuhan kawal aku. Bapa dan Rajaku, tak henti di setiap nafasku. Ku kan menyembahmu selalu. Ku bawa hidupku ke atas mezbahu. Tak henti di setiap langkahku. Ku kan mengikutimu selamanya. Selamanya menyembahmu, selamanya menyembahmu, Yesus. Sembah kau Tuhan, ku sembah kau, ku tinggikan namamu. Kaulah pemilik hidupku, segalanya bagimu, segalanya darimu Tuhan. Dan ku persembahkan hidupku, ku persembahkan bagimu. Engkau Allah yang ditinggikan, Kau Allah yang layak dimuliakan. Segala kemuliaan dan hormat hanya bagi Tuhan yang menciptakan hidup kami. Engkau Allah yang bertakhta di atas alam semesta. Dan Engkau jadikan kami anak-anak-Mu, agar kami memancarkan kasih Kristus di tengah-tengah dunia ini. Segala sesuatunya berasal dari Tuhan. Dan biarlah kami persembahkan semuanya itu hanya bagi kemuliaan. Sebab Engkau Tuhan, sebab Engkau Raja,
Sebab Engkau Bapa yang kekal, Engkau Bapa yang mulia, Engkau Tuhan yang berkuasa. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri bersama-sama. Oh, segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Salam Ibu Bapak, Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kita sudah memasuki bulan Juli tahun 2024 ini, artinya 6 bulan telah kita melewati tahun 2024. Dan saya percaya bahwa semua itu adalah karena anugerah Tuhan di dalam hidup kita dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk melakukan dan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang Allah percayakan bagi kita. Karenanya di bulan Juli ini, tema daripada khotbah di sepanjang bulan Juli adalah penatalayan yang bertanggung jawab. Saudara-saudari, di sepanjang bulan Juni kita telah belajar kebenaran firman Tuhan dengan tema percaya dan dipercaya. Dipercaya untuk pekerjaan-pekerjaan Tuhan adalah merupakan anugerah Allah bagi kita. Mengapa? Karena tanpa kita pun Tuhan sanggup mengerjakan dan menyelesaikannya. Dan karena itu bila kita dipercaya untuk pekerjaan-pekerjaannya, maka bagian kita adalah bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan kepada kita. Kita akan semakin dipercaya bila hal-hal yang Tuhan percayakan, kita dapat mempertanggungjawabkannya di hadapan Tuhan. Apapun yang Allah percayakan, pada waktunya Tuhan akan meminta pertanggungjawaban dari kita. Berbagai sumber daya yang Allah berikan dan disediakannya bagi kita untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaannya yang menghadirkan damai sejahtera di bumi dan memperluas kerajaannya di bumi ini sehingga bumi seperti di sorga. Tanggung jawab mengelola sumber daya yang dipercayakan Allah kepada kita sangat penting dalam kehidupan dan keberlangsungan hidup ini. Dan karenanya untuk mengelola segala yang Allah percayakan, prinsip-prinsip untuk mengelola atau untuk menatanya adalah prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Prinsip penata layanan yang digariskan dalam Alkitab memupuk dan merasakan berkat yang berlimpah. Penata layanan Alkitabiah mengacu pada pengakuan bahwa segala sesuatu yang kita miliki, setiap aspek kehidupan berasal dari Allah dan bahwa kita hanya dipercayakan dengan sumber-sumber daya ini untuk sementara waktu sebagai pemelihara dan bukan sebagai pemilik. Semuanya adalah milik Allah. Melalui penata layanan yang Alkitabiah, kita memupuk rasa syukur, kerendahan hati, dan kepercayaan yang mendalam kepada Tuhan. Penata layan yang bertanggung jawab adalah suatu hal yang sangat penting
untuk mendorong kita menggunakan sumber daya waktu, bakat, harta benda, dan dunia di sekitar kita secara bertanggung jawab dan setia. Dengan kata lain, bahwa kita harus bertanggung jawab atas cara kita menggunakannya. Dengan mengakui bahwa segala sesuatu yang kita miliki adalah anugerah darinya, landasan penata layanan ini memungkinkan kita untuk menunjukkan kasih kita kepada Tuhan dan sesama melalui pemberian yang murah hati dan pengelolaan sumber daya yang bijaksana. Dengan cara ini, kita mendukung pekerjaan kerajaan Allah, memenuhi kebutuhan mereka yang kurang beruntung dan menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Penata layanan yang bertanggung jawab mengundang kita ke dalam kehidupan yang penuh kesetiaan, ketaatan, dan sukacita. Ketika kita dengan sengaja menggunakan waktu, bakat, dan harta benda kita, kita menyelaraskan pilihan dan prioritas kita dengan prinsip-prinsip Tuhan dan menggunakan karunia dan kemampuan yang diberikan Tuhan untuk melayani orang lain. Penata layanan yang bertanggung jawab mendatangkan kemuliaan bagi Allah ketika kita dengan setia memenuhi peran dan tanggung jawab yang telah dipercayakan kepada kita. Penata layanan memberikan wawasan yang sangat berharga mengenai pentingnya hal tersebut dan bagaimana hal tersebut dapat diterapkan dalam kehidupan kita saat ini. Di dalam Alkitab kita menemukan banyak contoh penata layanan seperti yang tercatat di dalam Kejadian 1 ayat 26 dan 28. Demikian berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang berayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ayat 28, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Tuhan menciptakan umat manusia menurut gambarnya dan memberi mereka kekuasaan atas bumi dan seluruh makhluk di dalamnya. Ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa sebagai penata layan kita telah dipercayakan untuk memelihara dan melestarikan ciptaan Allah. Kita dipanggil untuk mengolah, menghargai, dan secara bertanggung jawab mengelola sumber daya yang diberikan kepada kita. Dalam kisah Bahtera Nuh, dalam Kejadian 6-9, Tuhan menugaskan Nuh untuk membangun sebuah bahtera guna menyelamatkan keluarganya dan pasangan segala jenis hewan dari air bah yang akan datang. Nuh menunjukkan keteladanan penata layanan dengan setia menaati instruksi Tuhan dan merawat hewan yang dipercayakan kepadanya dan memikul tanggung jawab untuk melestarikan dan melindungi ciptaan Tuhan. Dalam Matius 25 ayat 14 sampai dengan 30, perumpamaan tentang talenta yang disampaikan Tuhan Yesus memberikan pelajaran yang kuat mengenai penata layanan. Dalam cerita ini, seorang tuan mempercayakan hamba-hambanya yang setia sejumlah uang atau bakat yang berbeda-beda sebelum melakukan perjalanan. Sekembalinya dia, para hamba dengan bijak mengelola dan melipat gandakan talenta mereka, dipuji dan diberi penghargaan. Sedangkan mereka yang menyembunyikan talenta, mereka takut dan ditegur. Perumpamaan ini
mengajarkan kita bahwa tanggung jawab penata layanan melibatkan penggunaan sumber daya dan kemampuan yang diberikan Tuhan kepada kita untuk melayani dan memajukan kerajaan-Nya. Dalam hidup sehari-hari, mempraktikkan penata layanan melibatkan banyak aspek kehidupan yang berbeda. Aspek-aspek kehidupan kita berikut ini ketika kita memasukkan penata layanan Alkitabiah ke dalam pilihan-pilihan kita sehari-hari. Penata layanan keuangan melibatkan pengelolaan dan penggunaan sumber daya keuangan yang dipercayakan Tuhan kepada kita secara bertanggung jawab. Pengelolaan materi mengacu pada pengelolaan sumber daya seperti rumah, mobil, dan harta benda dengan cara menghormati Tuhan, memajukan keadilan, dan memberkati orang lain. Pengelolaan waktu berfokus pada penggunaan yang bijaksana dan memprioritaskan waktu kita untuk memenuhi tujuan Allah. Penatagunaan bakat dan karunia mencakup pengenalan, pengembangan, dan penggunaan bakat unik, keterampilan, dan karunia rohani yang Tuhan berikan kepada kita. Pengelolaan lingkungan mencakup kepedulian terhadap ciptaan Tuhan atas bumi dan sumber daya alamnya. Penata layanan spiritual mengacu pada tanggung jawab untuk memelihara dan menumbuhkan iman kita dan membantu orang lain dalam perjalanan spiritual mereka bersama Tuhan. Penata layanan hubungan melibatkan pemeliharaan hubungan yang sehat, saleh dengan orang lain. Bila kita merujuk kepada firman Tuhan, maka paling tidak ada 4 prinsip penata layanan yang Alkitabiah menjadi landasan dan bertindak sebagai panduan untuk mengelola keuangan dan sumber daya kita secara bertanggung jawab dan selaras dengan iman dan nilai-nilai kita. Pertama adalah prinsip kepemilikan, mendorong pengelolaan sumber daya yang bertanggung jawab dan akuntabel. Yang kedua, prinsip tanggung jawab mencakup bagaimana kita mengelola dan menggunakan sumber daya yang dipercayakan Tuhan kepada kita dengan membuat keputusan yang bijaksana dan etis dalam masalah keuangan dengan tetap mempertimbangkan dampaknya terhadap diri kita sendiri dan orang lain. Bagian ketiga, prinsip akuntabilitas memperingatkan bahwa kita akan bertanggung jawab kepada Tuhan dalam pengakuan iman atas cara kita mengelola sumber daya yang diberikan kepada kita. Bagian keempat, prinsip imbalan menyatakan bahwa emas pada akhirnya memberikan penghargaan atas pengelolaan yang setia dan bertanggung jawab, mendorong kita untuk fokus pada imbalan jangka panjang dan kekal daripada keuntungan secara langsung. Dalam dunia materialistis saat ini, bagaimana konsep penata layanan dan penerapan prinsip-prinsip Alkitabiah cocok dengan konteks kita saat ini? Pertama, kita harus tetap mengedepankan pikiran dan tindakan kita bahwa Tuhan adalah pemilik akhir segala sesuatu. Sebagaimana dinyatakan dalam Mazmur 24 ayat 1. Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya dan dunia serta yang diam di dalamnya. Selain itu, kita juga harus memupuk pola pikir bersyukur dan rendah hati. Mengetahui bahwa segala sesuatu yang kita miliki telah dipercayakan kepada kita oleh Tuhan. Kita secara aktif mempraktikkan kemurahan hati dan menghindari keserakahan dengan membagi waktu, sumber daya, dan bakat kita kepada orang lain. Dan yang terakhir, kita harus memprioritaskan kepuasan dalam menemukan kepuasan atas apa yang sudah kita miliki dan menerapkan pengelolaan sumber daya yang bijaksana. Pengelolaan sumber daya yang Alkitabiah mencakup tindakan memberikan persepuluhan yang melibatkan pemberian 1/10 dari pendapatan kita dan pemberian baik berupa uang, harta benda, atau waktu
untuk memajukan kerajaan Allah dan memberkati orang lain yang membutuhkan. Persepuluhan itu adalah sebagai tindakan ibadah dan ketaatan. Alkitab mengajarkan kita bahwa segala sesuatu yang kita miliki adalah milik Tuhan. Dan dengan memberikan persepuluhan, kita mengakui kepemilikannya dan percaya kepada ketentuan-ketentuannya. Dengan menaati perintah ini, kita menyadari bahwa Tuhan adalah penyedia utama bagi kita dan bahwa kita bersandar padanya untuk kebutuhan kita. Memberi melampaui sarana finansial, waktu, dan bakat. Tuhan telah memberi kita masing-masing karunia dan kemampuan unik. Dan Dia memanggil kita untuk menggunakan demi kemuliaan-Nya. Baik menjadi sukarelawan atau volunteer di gereja lokal, melayani komunitas, atau menggunakan keterampilan kita untuk memberi manfaat bagi orang lain, memberikan waktu dan bakat kita, menunjukkan kesediaan kita untuk menjadi pengelola yang baik atas kemampuan yang telah dipercayakan Tuhan kepada kita. Secara praktis, menjadi penata layan yang baik berarti mengambil tanggung jawab atas keuangan, waktu, dan talenta kita serta menggunakan untuk tujuan Allah. Hal ini membutuhkan praktik kemurahan hati, mendukung pekerjaan Tuhan di dalam gereja, dan kepedulian terhadap mereka yang membutuhkan berdasarkan keyakinan mendasar bahwa kita adalah pemelihara, bukan pemilik berkat Tuhan. Alkitab mengajarkan prinsip-prinsip penganggaran, menghindari hutang, dan melakukan investasi yang bijaksana. Penganggaran membantu kita mengelola sumber daya dan keuangan dengan memprioritaskan kebutuhan, menyisihkan uang untuk ditabung, dan memberi dengan murah hati. Secara kolektif, sebagai sebuah gereja, menjalankan pengelolaan keuangan yang baik memerlukan langkah-langkah seperti menetapkan anggaran gereja yang mengalokasikan dana berdasarkan kebutuhan seperti perumahan, makanan, tabungan, dan pemberian. Menghindari pengeluaran yang tidak terencana atau mendadak, atau dengan kata lain impulsif. Secara teratur meninjau laporan keuangan dan mempromosikan rencana penatagunaan yang sedang berjalan. Penata layanan yang bertanggung jawab itu dengan menyadari bahwa segala sesuatu yang kita miliki pada akhirnya milik Tuhan. Kita dapat memahami konsep penata layanan sebagai pemelihara dan pengelola sumber daya Tuhan. Kita dapat hidup dengan sengaja dan menyikapinya dengan hati yang penuh sukacita dan penuh pengorbanan. Mengakui kepemilikan Tuhan memberdayakan kita untuk menggunakan berkat-berkat kita dengan bijak. Mulai dari kekayaan materi hingga waktu, bakat, dan bumi itu sendiri. Dengan mengambil pendekatan yang berpusat pada hati dalam penata layanan dan memberi selaras dengan kehendak Tuhan. Immanuel, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu karena kebaikan Tuhanlah kami ada hari ini, dan kami masih diberikan kesempatan untuk melakukan hal-hal yang Tuhan percayakan bagi kami. Ini adalah suatu kemurahan Tuhan bagi kami. Dan karenanya dalam mengerjakan segala apa yang Allah percayakan bagi kami, kiranya Engkau Tuhan tolong kami. Kami hidup menurut firman-Mu seperti yang Engkau mau dalam menjalankan pekerjaan-pekerjaan-Mu yang Tuhan percayakan bagi kami. Baik dalam mengelola waktu kami, dalam harta benda yang Tuhan percayakan bagi kami, dalam keuangan, dan segala hal yang ada di bumi ini yang Tuhan berikan bagi kami. Kiranya Tuhan yang senantiasa menuntun kami, memimpin kami seturut mau-Mu ya Tuhan kami, dan oleh Roh Kudus-Mu itulah yang menolong kami untuk kami hidup taat di dalamnya. Sungguh Engkau baik bagi kami ya Tuhan, sehingga pada waktunya ketika kami akan mempertanggungjawabkannya di hadapan Tuhan, kami menjadi orang yang disebut penata layan yang bertanggung jawab. Terima kasih ya Tuhan buat segala kebaikan Tuhan dan pertolongan-Mu atas segala
kehidupan kami dan atas segala apa yang Tuhan percayakan bagi kami di dalam pekerjaan-pekerjaan-Mu. Hanya karena pertolongan-Mu sajalah Tuhan kami dapat mampu mengerjakannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, hari ini kita kembali diberikan kesempatan untuk mengadakan perjamuan kudus dengan mengambil roti dan anggur. Ini adalah untuk mengingatkan kita akan pengorbanan Tuhan Yesus dalam hidup kita yang telah menebus dosa kita dan menjadikan kita menjadi warga kerajaannya atau anak-anaknya. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan, sebelum kita makan roti dan minum anggur, kalau ada hal-hal yang tidak berkenan, yang Tuhan ingatkan kepada kita di dalam hati dan pikiran kita, sesuatu hal yang menyimpang atau sesuatu yang tidak berkenan di hadapannya, mari kita izinkan Roh Kudus menyelidiki hati kita. Kalau itu ada yang Tuhan ingatkan, biarlah kita berperkara terlebih dahulu, dan setelah itu kita akan makan roti dan minum anggur. Yang kedua, kalau ada hal yang Tuhan ingatkan kita akan kesalahan kita di dalam menyimpan kesalahan orang lain, kiranya juga saat ini kita melepaskan pengampunan kepada mereka yang bersalah kepada kita. Sebab kita terlebih dahulu telah diampuni oleh Tuhan atas segala dosa dan kejahatan kita. Mari kita mengambil waktu teduh sejenak, biarkan Roh Kudus menyelidiki hati kita. Mari kita mulai. Mari kita ambil roti dan anggur yang telah disiapkan bagi kita. Mari kita angkat roti ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan roti ini dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan ini. Demikian juga ia mengambil cawan. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita mengucap syukur atas segala pengorbanan Tuhan dalam hidup kita. Terima kasih ya Tuhan buat segala pengorbanan-Mu, anugerah-Mu yang begitu hebat dan dahsyat bagi kami. Di mana Engkau telah memberikan tubuh-Mu, nyawa-Mu, dan darah-Mu ya Tuhan untuk kami. Agar kami hidup menjadi pribadi yang mengenal akan Engkau, yang menjadi kembali menjadi warga kerajaan-Mu ya Tuhan kami. Dan kami hidup bersama dengan Tuhan sampai kepada kekekalan. Terima kasih buat segala penebusan-Mu atas segala dosa dan kejahatan kami yang membawa kami kepada kebinasaan dan memberikan kami hidup yang kekal serta memelihara hidup kami di sepanjang hidup kami di bumi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik
segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri bersama-sama. Oh, segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, mari kita akhiri ibadah kita dengan kita mengarahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan dan mengangkat kedua belah tangan kita untuk menerima berkat-Nya. Terimalah berkat dari Allah Bapa yang mengasihi engkau di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, dan di dalam persekutuan Roh Kudus yang menyertai engkau, memimpin dan menuntun setiap langkah demi langkahmu, sehingga apapun yang engkau buat, dibuatnya engkau berhasil dan beruntung. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera hari ini sampai untuk selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati Tuhan berkata bersama, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.